Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 8 episode 28 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Di bawah langit yang bergejolak, kekacauan melanda setiap sudut. Pusaran spasial yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, memuntahkan energi yang berdesir keras di udara. Panik menyebar, menguasai kerumunan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan ketakutan mencengkeram hati mereka, mereka bergegas menuju pusaran itu, satu-satunya harapan untuk melarikan diri dari malapetaka yang menanti. Namun, tidak semua orang tergesa-gesa meninggalkan medan pertempuran ini. Di tengah hiruk pikuk, beberapa individu tetap tenang. Tatapan mereka tertuju pada kuali besar yang telah jatuh ke tanah, menyala merah seperti darah di bawah cahaya yang goyah. Kuali itu bukan benda biasa. Sebelumnya, bagi yang memandangnya, kuali itu adalah harta Yuan murni yang sangat kuat, dan di balik mata mereka yang terpesona, keserakan bersinar terang. Mereka yakin jika kuali itu bisa mereka miliki, kekuatan mereka akan melampaui batas-batas yang selama ini mereka ketahui. Suara angin kencang bergemuruh di udara, tanda datangnya malapetaka. Sejumlah orang tak lagi mampu menahan hasrat yang membakar di dalam hati mereka, menyerbu menuju kuali merah terang itu. Mereka berharap bisa merebutnya sebelum ada yang lain yang mendahului mereka. Namun, di balik kerumunan itu, Lindong nampak sedang memandang dengan tatapan tajam. Dia tidak terburu-buru untuk bertindak, karena dalam pikirannya, kuali itu lebih dari sekedar benda mati. Ini adalah harta misterius yang kuat dan akan menjadi terlalu lucu jika ternyata bisa diambil dengan mudah oleh tangan-tangan yang tamak. Terlebih lagi, Ventian yang sedang bertarung masih merupakan pemilik sah kuali itu. Dia jelas tidak mungkin akan membiarkan orang-orang ini merebutnya tanpa perlawanan, bahkan di tengah pertempuran sengit seperti sekarang. Ketika Lindong sedang merenungkan hal ini, sebuah sosok Ling Qingzu yang anggun sambil melirik Lindong dengan mata terkejut. Dengan sedikit keterkejutan, Ling Qingzu mencoba bertanya kepada Lindong, "Kamu tidak pergi?" Sambil tersenyum tipis, Lindong bertanya balik, "Bukankah kamu juga masih di sini?" Ling Qingzu menatap pertempuran di kejauhan dengan pandangan yang lebih dalam, lalu menjawab, "Aku tidak mengejar kuali itu. Aku hanya ingin melihat pertempuran ini. Jika makhluk kabut hitam itu berhasil melarikan diri, ini bisa menimbulkan masalah besar." Lantas, Lindong mengangguk pelan, memahami betul bahwa para ahli dari zaman kuno yang telah berkumpul untuk melawan makhluk ini tidak akan melakukannya jika bukan karena ancaman yang sangat besar. Matanya beralih ke sisi lain langit, di mana 8 pintu lava besar membentuk formasi yang mengesankan. Lava merah terang melonjak membentuk tirai yang mengalir ke bawah dengan megah. Di bawah formasi tersebut, makhluk kabut hitam itu melawan dengan keras, mengirimkan gelombang kabut hitam yang menakutkan. Namun, tak dapat menandingi kekuatan panas lava yang terus mengikisnya. Meski begitu, makhluk itu jelas sangat takut pada pintu lava besar tersebut. Serangannya menjadi semakin sengit dan tawa mengejeknya yang tajam tak lagi terdengar. Di sisi lain medan, Ventian mengambang di antara 8 pintu lava. Matanya terfokus tajam pada kabut hitam yang mengamuk di bawahnya. Meski demikian, kekhawatiran tak terlihat tergambar samar di wajahnya. Dia sesekali melirik sudut-sudut formasi besar itu, menyadari ada kelemahan yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh musuhnya. Mak Dahuar. Di momen serupa, tak jauh dari sana terdengar suara keras terdengar di kejauhan saat lebih dari selusin sosok mendarat di sekitar kuali merah terang. Namun, sebelum mereka bisa menyentuhnya, kekuatan agung datang melanda, langsung menghempaskan mereka ke udara. Salah satu dari mereka yang terlempar berteriak dengan marah, "Yuan Chang, jangan terlalu berlebihan. Benda ini bukan milik gerbang Yuanmu." Lantas, Lei Qian dan Ling Zhen pun merespon mereka dengan berkata, "Mungkin bukan milik gerbang Yuan di masa lalu, tapi sekarang ini adalah milik kami. Oleh karena itu, semua orang harus pergi sekarang sebelum masalah lebih besar datang menghampiri kalian." Yuan Chang sebagai pemimpin mereka melirik kuali merah terang dengan tatapan marah di matanya. Ia kemudian memberikan sebuah perintah, "Lakukan, putuskan hubungan antara kuali dan Ventian itu. Dia sedang sibuk dengan makhluk kabut hitam. Tidak mungkin dia bisa memisahkan diri untuk menangani ini. Kita akan mengambil kuali itu dan segera pergi." Mendengar perintahnya, Lei Qian dan Ling Zhen dengan cepat mengangguk setuju. Mereka bertiga segera bertindak, melemparkan 3 benda berbentuk tanduk yang segera berubah menjadi tirai tipis dan menyelimuti seluruh kuali.
Gelombang suara yang hampir tak terdengar mengalir dari tirai tipis itu, mengindikasikan bahwa benda ini juga merupakan harta jiwa yang sangat kuat. Saat tirai itu melilit kuali, kilauan pada permukaannya mulai memudar, seolah-olah terputus dari dunia luar. Melihat ini, wajah trio Yuan Chang berseri-seri dengan kegembiraan. Mereka bersiap untuk memindahkan kuali itu. Namun, ketika mereka hendak bertindak, wajah Fen Tian yang melayang di kejauhan tiba-tiba berubah. Matanya berkedip marah. Dan pada saat yang sama, makhluk kabut hitam di bawah mulai menyerang lebih sengit, menghantam sudut formasi yang tidak dijaga dengan penuh keganasan. Dewar, dewar, dewar. Ledakan demi ledakan terjadi, menyebabkan formasi besar itu goyah. Sontak, ekspresi Fen Tian berubah drastis. Dia segera memanggil pilar-pilar cahaya lava dari 8 pintu lava, berharap dapat menghentikan makhluk itu. Makhluk kabut hitam tidak mundur, melainkan terus menyerang titik lemah di sudut formasi, tahu bahwa jika berhasil melarikan diri, kebebasan akan kembali menjadi miliknya. Madahwar! Serangan liar dan ganas terus menghantam kabut hitam yang pekat, tapi tetap saja makhluk itu berhasil mendekati sudut formasi yang hilang. Selang beberapa saat, makhluk dari kabut hitam itu berkata kepada Fen Tian, "Hehe, hantu tua Fen Tian, formasi pintu lavamu tampaknya tidak sempurna. Sepertinya takdir sudah memutuskan bahwa aku akan melarikan diri hari ini." Wajah Fen Tian berkerut dalam kemarahan. Dia mencoba mengalihkan kendali untuk mengaktifkan kuali, tetapi kuali itu hanya sedikit bergetar, tetap terperangkap oleh harta jiwa aneh milik trio Yuan Chang. Di sisi lain, Lindong yang mengamati situasi menyadari betapa gentingnya keadaan. Pasalnya, makhluk kabut hitam hampir berhasil keluar dari formasi. Sementara itu, Ling Qingzu yang berdiri di sampingnya tidak bisa menahan kecemasan yang merayap di suaranya saat berkata, "Kabut hitam akan keluar dari formasi." Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba bergerak maju. Pada saat berikutnya, Lindong tiba-tiba bergerak maju, mengambil sebuah tablet lampu merah terang dan melemparkannya dengan kekuatan penuh menuju formasi Fen Tian yang sudah lemah. Fen Tian yang hampir putus asa melihat tindakan Lindong dengan mata terbelalak, dan kegembiraan muncul di wajahnya yang keriput saat ia segera memanggil tablet itu untuk melengkapi formasi besarnya. Pada saat ini, seruan lega meluncur pada bibir Fen Tian saat pintu lava besar terakhir terbentuk, menciptakan penjara lava yang sangat kuat yang tak bisa ditembus oleh makhluk kabut hitam itu. Makhluk itu mencoba melawan, tetapi sia-sia. Suara marah menggema di udara saat ia menyadari bahwa kesempatan untuk melarikan diri telah lenyap. Suara keras makhluk kabut hitam itu memekik mengatakan, "Bocah itu." Jelas perkataan itu ditujukan kepada Lindong, namun tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dengan formasi yang sekarang sudah lengkap, Fen Tian tak lagi menyisakan ampun. Dia melambaikan lengan bajunya dan gunung lava besar terbentuk di atas formasi, perlahan-lahan menekan ke bawah, memerangkap makhluk kabut hitam itu dalam lahar yang tak terhindarkan. Dalam sekejap, segala sesuatu mereda. Makhluk kabut hitam itu terkunci dalam formasi besar yang tak terpecahkan, dan kuali besar yang sebelumnya berusaha direbut oleh trio Yuan Chang kini kembali mengambang bebas di udara. Sesuatu yang tak terduga telah terjadi, dan dalam ketenangan yang tiba-tiba, semua mata tertuju pada Lindong yang telah mengambil tindakan penting untuk menyelamatkan situasi ini. Sementara itu, Ling Qingzu tampak sedang menatap Lindong dengan perasaan yang campur aduk di dalam hatinya. Tapi dalam situasi yang penuh bahaya ini, dia telah melampaui ekspektasinya. Di waktu yang sama, Yuan Chang dengan cepat menyadari bahwa mereka berada dalam bahaya besar. Pupil matanya menyusut, namun dia tidak punya pilihan selain memerintahkan rekannya, Lei Qian dan Ling Zhen, untuk segera mundur. Tanpa ada waktu untuk berpikir lebih jauh, mereka semua bergegas menuju pusaran spasial untuk melarikan diri. Tapi Fen Tian itu tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia melambaikan lengan bajunya, dan kuali merah besar itu terbang menuju pusaran spasial, menghantam ketiga raja kecil dengan sangat keras. Akibatnya, trio Yuan Chang terpental keluar dengan kondisi yang sangat buruk. Wajah mereka berubah pucat dan darah segar menyembur dari mulut mereka. Takut mati, mereka akhirnya berhasil melarikan diri ke pusaran spasial dengan susah payah. Setelah mengusir trio Yuan Chang, Fen Tian kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Lindong dan Ling Qingzu. Pada saat ini, terlihat mata Fen Tian menatap Lindong dengan intensitas yang membuat pemuda itu sedikit gelisah. Lindong segera terbatuk kering, mencoba untuk menarik diri dengan patuh. Namun Fen Tian berbicara kepadanya dengan suara yang dalam dan serius. "Anak muda, terima kasih banyak untuk bantuanmu kali ini." Lindong terkejut mendengar ucapan terima kasih tersebut.
Dengan rasa hormat dia merentangkan tangannya dan berkata, "Saya hanya cukup beruntung untuk mendapatkan sebagian dari formasi yang sudah ada. Lagi pula, jika makhluk itu melarikan diri, kemungkinan besar akan menimbulkan banyak masalah." Ventian kemudian menunjukkan ekspresi terkejut dan bertanya, "Kamu tahu tentang makhluk ini?" Lindong mengangguk dan menjelaskan bahwa dia pernah melihat makhluk serupa yang menyebut dirinya sebagai raja. Ventian itu terdiam sejenak sebelum tiba-tiba meraih pergelangan tangan Lindong dengan cepat, sehingga Lindong sedikit terkejut oleh tindakan tersebut. Namun dia tahu bahwa perlawanan tidak ada gunanya. Saat Ventian memeriksa pergelangan tangannya, ekspresi serius muncul di wajahnya dan dia berbicara dengan suara rendah yang hanya bisa didengar oleh Lindong. Ventian mengaku tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar memiliki simbol kuno pelahap dan batu jimat leluhur. Pikiran Lindong bergolak mendengar kata-kata tersebut. Dia tidak terkejut bahwa simbol kuno pelahap telah ditemukan oleh Ventian. Namun yang disebut batu leluhur membuatnya berpikir, apakah batu leluhur yang dimaksud sebenarnya adalah jimat batu yang selalu dia bawa? Dengan penuh rasa ingin tahu, Lindong bertanya, "Panatua, batu leluhur apa fungsinya?" Ventian merenung sejenak, lalu matanya melirik ke arah Ling Qingzu yang berada di samping Lindong. Melihat ini, Ling Qingzu segera mundur, seolah dia menyadari sesuatu yang tidak ingin dia hadapi. Setelah Ling Qingzu pergi, Ventian duduk di atas sebuah batu besar yang terbentuk dari lava yang sebelumnya memancar dari gunung tersebut. Lantas, Lindong mengikuti dan duduk di dekatnya, mendengarkan dengan seksama. Ventian kemudian berbicara dengan suara yang tenang, namun mengandung kesedihan yang mendalam. "Sebenarnya, aku sudah mati sejak lama. Aku hanya menggunakan beberapa teknik untuk mempertahankan sisa-sisa ki kehidupanku. Namun, sekarang setelah makhluk itu kembali ditekan, kesadaranku akan segera menyebar. Mungkin jika kamu datang ke tempat ini lagi di masa depan, kamu hanya akan menemukan boneka yang menggunakan instingnya untuk menjaga gunung ini." Mendengar perkataan ini, Lindong pun merasa hormat dan kagum kepada Ventian ini, yang meskipun sudah berada di ambang kematian, masih memiliki keinginan kuat untuk melindungi dunia dari ancaman besar. Ventian melanjutkan ceritanya, berbicara tentang perang besar yang pernah terjadi di dunia ini. Perang itu hampir menghancurkan seluruh dunia, dan hanya setelah tuan dari simbol kuno pelahap memutus siklus reinkarnasi, dunia berhasil diselamatkan. Saat Ventian menyebut nama simbol kuno, Lindong merasa terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa jimat batu misterius yang dia bawa adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh simbol kuno pelahap, pemimpin besar dari perang dunia yang hampir menghancurkan dunia ini. Lalu, Ventian melanjutkan penjelasannya, mengatakan bahwa batu leluhur pernah menyegel 3 raja berturut-turut selama perang dunia besar, namun akhirnya terluka parah dan kini berada dalam keadaan tidak aktif. Ventian kemudian memberi Lindong sebuah kuali merah besar yang menyusut hingga seukuran telapak tangan, yang disebutnya sebagai kuali langit terbakar. Kuali ini adalah harta karun berharga yang mengandung esensi Yuan. Namun karena Ventian tidak akan dapat menggunakannya lagi, dia memberikan kuali itu kepada Lindong. Selain kuali, Ventian juga memberikan Lindong sebuah pil putih yang memancarkan kehidupan ki yang sangat kuat. Pil ini akan sangat meningkatkan kekuatan Lindong, namun sebagian besar kekuatan obatnya akan tertinggal dalam tubuhnya, memberi manfaat jangka panjang. Lindong menerima semua pemberian ini dengan rasa hormat dan berterima kasih. Namun, sebelum Ventian benar-benar kehilangan kesadarannya, dia meminta Lindong untuk melindungi seseorang, Ying Huan, seorang teman Lindong yang tampaknya memiliki hubungan mendalam dengan pria tua ini. Akhirnya, sebelum Ventian benar-benar menghilang, dia menyampaikan pesan terakhirnya kepada Lindong. "Setelah kamu memahami reinkarnasi, kembalilah ke tempat ini." Lindong dengan hati yang berat dan penuh dengan rasa hormat bersumpah akan mengingat permintaan Ventian dan melindungi dunia ini dari ancaman yang lebih besar di masa depan. Lalu tampak mata Ventian itu tertutup rapat dan tubuhnya tampak sudah tak bernyawa. Di momen serupa, Lindong juga menatap Ventian dengan ekspresi penuh perasaan yang bercampur aduk antara kekaguman dan kesedihan. Ventian itu yang pernah menjadi sosok yang tangguh dan penuh kekuatan, kini telah mengorbankan hidupnya untuk memberikan sesuatu yang tak ternilai pada Lindong. Kesadaran bahwa Ventian kini benar-benar mati menghantam Lindong dengan keras. Dia tahu mungkin dalam waktu yang tak lama Ventian itu akan bangkit kembali. Namun saat itu tiba, dia tidak lagi akan menjadi manusia, melainkan sebuah boneka yang hanya bertahan karena keinginan terakhir yang tersisa dalam hatinya.
Lindong merasakan gelombang emosi yang mendalam mengalir melalui dirinya. Dengan penuh hormat, dia membungkuk dalam-dalam ke arah Ventian itu. Lalu dengan suara rendah yang penuh penghormatan dia berkata, "Lindong akan mengukir kebaikan Ventian jauh ke dalam hatinya." Setelah membungkuk dengan hormat, Lindong kembali menegakkan tubuhnya dan memandang pil seukuran mata naga yang kini ada di tangannya. Pil tersebut adalah hadiah terakhir dari Ventian itu, dibuat dari sisa-sisa kekuatan hidupnya yang terakhir. Pil itu tampak mengandung kekuatan Yuan yang sangat besar dan tak terbatas. Dan Lindong tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Dengan tekad yang kuat, Lindong lalu memutuskan akan menyerap pil tersebut di dalam gua ini. Menurut Lindong, tempat ini adalah lingkungan yang aman dan dia juga tidak ingin keinginan mengambil resiko membawa pil ini keluar. Pasalnya, dia tahu bahwa proses penyerapan akan sangat menyakitkan, tetapi dia siap untuk menanggung semua itu demi kekuatan yang akan dia dapatkan. Tanpa ragu lagi, Lindong meletakkan pil seukuran mata naga itu ke dalam mulutnya. Begitu pil tersebut masuk ke mulutnya, tubuh Lindong bereaksi dengan cepat. Wajahnya berubah menjadi merah dan dia bisa merasakan kekuatan Yuan yang luar biasa kuat meledak di dalam tubuhnya. Seketika, lampu hijau melonjak keluar dari tubuh Lindong dan tubuhnya mulai berubah dengan cepat menjadi bentuk naga. Tubuhnya mulai ditutupi sisik-sisik hijau yang kuat dan meridiannya terasa seperti sedang dihantam oleh gelombang kekuatan yang luar biasa. Rasa sakit yang tajam dan mengoyak mulai menjalari seluruh tubuhnya dan suara retakan terdengar dari dalam dirinya. Namun, Lindong tidak menyerah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan pikiran yang fokus, dia mengeluarkan mayat iblis dari dalam tas simpanannya. Sinar cahaya keemasan melesat keluar dari mayat itu dan langsung menembus tubuh Lindong, memberikan sedikit kelegaan dari rasa sakit yang dia rasakan. Lindong tahu bahwa dalam situasi ini, dia tidak bisa membiarkan dirinya terpecah fokus. Jika dia tidak hati-hati, kekuatan Yuan yang luar biasa dari pil tersebut bisa menghancurkan dirinya. Di dalam dantiannya, naungan roh Yuan Lindong mulai berubah menjadi lebih jasmani, semakin padat seiring dengan penyerapan kekuatan dari pil tersebut. Simbol kuno pelahap muncul dengan tiba-tiba dan kekuatan hisab yang luar biasa kuat mulai menarik kekuatan Yuan dari seluruh tubuhnya. Proses ini terasa seperti badai yang tak terkendali, tetapi Lindong tetap bertahan. Dengan setiap tetes kekuatan Yuan yang dia serap, tubuhnya semakin diperkuat. Naungan roh Yuan di dalam dantiannya semakin jasmani dan roda naga Yuan yang ada di bawahnya mulai memancarkan cahaya kemasan yang kuat. Setiap tetes cairan kekuatan Yuan yang jatuh ke atasnya membuat bilah-bilah roda tersebut semakin tajam dan tangguh. Proses penyerapan ini berlangsung selama 5 hari penuh. Dalam kurun waktu itu, Lindong duduk diam di atas tebing, sementara gelombang kekuatan terus-menerus meledak dari tubuhnya, menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Seluruh area di sekitarnya terasa seperti sedang diguncang oleh badai kekuatan yang dahsyat. Di depan Lindong berdiri Ling Qingzu. Dengan matanya yang tajam, dia memperhatikan Lindong yang sedang dalam kondisi pelatihan yang dalam. Meskipun Ling Qingzu terkenal karena ketenangannya yang dingin, kali ini beberapa emosi yang tak terlukiskan muncul di wajahnya. Pada saat ini, Ling Qingzu sedang mengenang masa lalu ketika dia pertama kali bertemu dengan Lindong. Lindong yang dulunya keras kepala dan belum dewasa, tetapi sekarang dia telah tumbuh menjadi sosok yang kuat dan menakjubkan. Ling Qingzu tersenyum tipis, mengakui bahwa Lindong telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Namun, ketika dia tersenyum, tiba-tiba Lindong membuka matanya dan menatap langsung ke arah Ling Qingzu. Saat mata mereka bertemu, Ling Qingzu terkejut dan ekspresi tenangnya segera pecah. Tanpa peringatan, Lindong mengulurkan tangannya dan melepaskan kerudung yang menutupi wajah Ling Qingzu. Wajah wanita itu yang sangat cantik dan menawan kini terlihat jelas di bawah sinar matahari. Keindahan yang bisa menyebabkan kejatuhan bangsa itu membuat Lindong tak bisa menahan kekagumannya. Sehingga Ling Qingzu pun seketika merasakan campuran emosi yang memuncak di dalam dirinya. Dengan wajah yang memerah karena marah dan malu, dia segera mundur selangkah. Tetapi Lindong hanya tersenyum lebar dan memuji kecantikannya. Dengan perasaan yang campur aduk, Ling Qingzu akhirnya mundur dan berbalik pergi, meninggalkan Lindong yang masih tersenyum di tempatnya. Lindong tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjangnya dan dia bertekad untuk terus maju, tidak peduli apapun rintangan yang menghadang. Dalam keheningan yang mengikuti, Lindong kembali merenung. Dia tahu bahwa banyak tantangan masih menunggunya di masa depan,
tetapi dengan kekuatan baru yang dia peroleh, dia siap untuk menghadapi semuanya. Dan meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi antara dirinya dan Ling Qingzu, satu hal yang pasti, perjalanan mereka belum selesai. Mereka masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan, baik bersama-sama maupun terpisah. Dengan tekad yang diperbarui, Lindong berdiri dan memandang jauh ke depan. Masa depan mungkin penuh dengan ketidakpastian, tetapi dia merasa siap untuk menghadapinya dengan segala kekuatan dan keberanian yang dia miliki. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.